meningkatkan acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah Putra Agama dari Profesor Kiai Haji Syukran Mahmud. Pada beliau sudah tepat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabillahi khusus kepada seluruh pimpinan Masjid Nurul Akbar serta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya. Terima kasih atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita dicintai oleh Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan. Sebab saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tidak lepas dari sepenuhnya karena pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. NKRI ini dibangun di atas pikiran darah bangsa Indonesia. NKRI itu dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Semenjak tahun 1825 terjadi perang Diponegoro. Melawan Belanda, kemudian dilanjutkan oleh kesultanan karena seluruh Indonesia pada waktu dikuasai oleh sultan. Itu berarti pimpinannya adalah umat Islam sepanjang seluruh pantai utara, pantai sebelah timur Sumatera itu semuanya kesultanan. Di Kalimantan kesultanan, di Sulawesi kesultanan, sampai di Maluku pun Sultan Ternate, Sultan Tidore.
di Jawa pun Sultan Mataram dan lain-lainnya, semuanya bergerak untuk melawan Belanda. Ini semuanya pengorbanan, dan yang terbesar pengorbanan untuk berdirinya NKRI ini yang terbesar adalah umat Islam. Saya tidak menghilangkan jasa-jasa dari golongan-golongan lain, tapi yang pasti terbesar pengorbanan umat Islam. Ini yang sudah pasti, pengorbanan umat Islam. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini, sebelum memimpin bangsa ini, jadi sebelum memimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya. Kalau tidak tahu sejarah bangsanya, nanti memimpin Indonesia ini bisa tidak bijaksana. Jadi semua pemimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya, termasuk di Indonesia ini. Bahwa umat Islam yang terbesar untuk NKRI. Kenapa Kiai? Saya bisa menyebutkan fakta yang jelas. Kalau pemerintah ini tahu siapa yang terbesar pengorbanannya untuk NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan Taman Pahlawan. Alhamdulillah, setiap kota kabupaten di Indonesia ini mesti ada Taman Pahlawan. Di Sukabumi, di Bogor, di Cianjur, di Garut, di Tasik, sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, setiap kota kabupaten ada Taman Pahlawan. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Siapa yang terlentang di Taman Pahlawan itu? Tanya namanya siapa, agamanya apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agamanya apa. Insya Allah 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jadi tidak usah dicurigai umat Islam. Kita yang mendirikan NKRI ini. Malah kalau tidak toleransi para ulama, barangkali NKRI itu tidak akan terjadi. Karena ketika Bung Karno mau memproklamirkan Indonesia ini, dia membentuk tim. Ada 60 orang. Untuk mencari formatnya Indonesia ini kayak apa. Gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang untuk mencari formatnya bentuk Indonesia ini kayak apa. Termasuk diantaranya Bung Karno, Bung Hatta, dari orang Kristen diwakili A.A. Maramis, Pak Wahid Hasim, Kahar Mudzakkir, Agus Salim, dan dari tokoh-tokoh nasionalis Pak Muhammad Yamin. 9 orang ini menggodok, berdebat. Akhirnya terjadi satu kesepakatan yang ditandatangani oleh semua tokoh agama dan tokoh nasionalis. Kesepakatannya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta.
Yang orang sekarang sudah banyak tidak tahu ini. Apa Piagam Jakarta itu? Piagam Jakarta ini kesepakatan untuk menentukan bentuk negara ini. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang tidak meluk Islam tidak usah. Nah, dengan format inilah maka tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno mengumumkan kemerdekaan Republik ini. Jam 10 pagi, jam 3 sore datanglah seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang yang menamakan dirinya Indonesia Timur. Meyakinkan Bung Hatta kalau 7 kata ini tidak dicoret, maka Indonesia Timur tidak ikut proklamasi. Berarti Indonesia pecah jadi 2, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini, minus Pak Wahid Hasyim, dia sudah pulang ke Jawa Timur karena dianggap persoalan negara sudah selesai. Di situ terjadi perdebatan dicabut apa tidak, karena sangat dikhawatirkan Indonesia Timur memproklamasikan kemerdekaan sehingga Indonesia akan pecah jadi 2. Tokoh-tokoh Islam, para alim ulama waktu itu, tokoh-tokoh Islam, para alim ulama pada waktu itu semuanya dimatikan. Karena sangat dikhawatirkan, maka para tokoh-tokoh Islam lapang dada mencabut 7 kata ini. Dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya dicabut. Kemudian diganti dengan kata-kata Maha. Jadi pada tanggal 18 Agustus bentuknya berubah. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Lebih pengorbanan. Bagaimana toleransinya tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pengorbanan. Maka saya menginginkan pada umat Islam, kalau orang-orang sesudah kita ini berkorban, sehingga kita alhamdulillah tidak jadi korban, kita sekarang wajib berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita. Ketika ibu tadi sholat subuh pada waktu pagi, membaca doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Ketika bapak-bapak sujud sholat isya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Atau sudah berubah agama, naudzubillah. Lah ini harus kita pikirkan sekarang ini. Jadi mari kita berkorban supaya anak cucu kita tidak jadi korban. Nah, supaya Islam jaya tidak sulit. Alhamdulillah, walaupun ekonominya umat Islam katakan menengah ke bawah, alhamdulillah umat Islam itu banyak, mayoritas. Oleh sebab itu saya mengajak peringatan Maulid, kegiatan Maulid, apa hasilnya? Supaya setiap orang yang hadir Maulid sekarang ini atau yang mendengar pidato saya ini siap untuk berkorban.
siap untuk membiayai Islam. Karena untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Maka setiap umat Islam supaya siap, saya siap membiayai Islam. Insya Allah Islam jaya. Kalau setiap umat Islam, mulai sekarang saya akan sisihkan rezeki saya dari Allah Subhanahu wa taala, saya sisihkan untuk membiayai Islam. Hormatilah apa yang dihormati oleh Allah. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita muliakan hari Jumat. Setiap Jumat kita berkorban untuk membiayai Islam. Khususnya kepada perokok-perokok yang merokok. Ya. Duit dibakar. Yang tidak ada manfaatnya. Saya tidak melarang Anda merokok. Cuman tolong kalau hari Jumat berhenti merokok. Hormati hari Jumat. Sabtu ngerokok lagi. Minggu ngerokok lagi. Senin ngerokok lagi. Selasa ngerokok lagi. Rabu ngerokok lagi. Kamis ngerokok lagi. Jumat berhenti ngerokok. Uang rokoknya untuk Masjid Nurul Akbar. Masyarakat kampung Srengseng, kalau tromol masjid dijalankan pada hari Jumat, kemudian Anda memasukkan ke tromol itu uang atau uang 2.000, jangan merasa Anda itu beramal.
Oleh sebab itu sekarang umat Islam harus siap untuk membiayai Islam. Sehingga tidak perlu kita menjadi pengemis-pengemis. Kalau kita siap untuk membiayai Islam. Hari Jumat berhenti merokok. Uang rokoknya kasih masjid Nurul Akbar. Insya Allah masjidnya akan jaya, pengajiannya akan jaya, semuanya akan bergerak. Ibu-ibu, kalau habis belanja, ada lebih ke duit, lebihnya duit itu letakkan di kotak. Lebih 1.000, lebih 2.000, lebih 3.000, letakkan di kotak. Hari Jumat pagi, buka kotaknya itu. Katakan umpama ada duit 20.000. 10.000 titipkan sama suaminya. Pak, ini hari-hari Jumat. Saya titip 10.000, masukkan di tromol masjid. Dan itu nanti yang akan menghibur saya ketika saya berada di liang kubur. Suami tidak bela, anak tidak bela, keluarga tidak bela. Insya Allah duit yang 10.000 setiap Jumat itu yang akan membuat ibu tersenyum di liang kubur. Kalau ini semua dikerjakan, semua umat Islam menyisihkan hartanya untuk Islam, insya Allah Islam jaya. Insya Allah pemimpin-pemimpin Islam tidak diatur oleh orang-orang yang berduit, tapi diatur oleh Al-Quran, diatur oleh sunnah Rasulullah. Tidak ada pemimpin-pemimpin boneka. Banyak tokoh-tokoh Islam, tapi jadi boneka. Oleh sebab itu, saya ajak umat Islam, mari berkorban. Kalau ibu dibuka Jumat pagi ada duit 20.000, 10.000 untuk masjid. Nanti 5.000, 10.000 untuk majelis taklim. Majelis taklimnya hidup, selawatannya hidup, majelis zikirnya hidup, masjidnya hidup. Kalau setiap umat Islam mau membiayai Islam. Ini yang saya harapkan. Peringatan maulid, peringatan maulid, peringatan maulid. Tapi kesadaran yang saya minta, supaya kita sekarang siap untuk berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, kata Rasulullah, orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah dan berbuat untuk nanti setelah mati. Ini orang yang berakal. Jadi kalau orang hanya berbuat untuk hidup, untuk bermewah-mewahan hidup, tidak ada perbuatan untuk nanti setelah mati, itu orang yang tidak berotak. Orang yang tidak berakal. Justru orang yang berakal itu orang yang berbuat nanti setelah saya mati. Karena saya pasti mati. Dan umur tidak akan lebih daripada 100 tahun. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad 65-70 sudah meninggal. Itu rata-rata. Lebih dari itu jarang. Bisa dihitung dengan jari. Jangan hanya menjadi kemewahan 70 tahun. Merupakan akhiratnya yang abadi. Oleh sebab itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Perintah Allah jalankan, sholat 5 waktu jalankan, zakatnya keluarkan, infaknya keluarkan, sedekahnya keluarkan. Itu untuk nanti setelah mati. Jangan hanya untuk hidup saja. Nah ini yang selalu saya anjurkan, peringatan maulid untuk berkorban.
supaya setiap umat Islam yang ada di Srengseng ini mulai detik ini berpikir saya wajib membiayai Islam. Saya sisihkan rezeki yang diberikan oleh Allah, akan saya kembalikan kepada Allah untuk membiayai agama Allah. Insya Allah, Allah lancarkan rezekinya. Ini saya anjurkan, sisihkan sebagian hartanya. Untuk jayanya Islam dan besarnya Islam, karena diperjuangkan oleh Rasulullah bersama-sama dengan sahabatnya, dengan segala pengorbanannya, baik pengorbanan harta maupun pengorbanan jiwa. Ini yang membuat Islam jadi jaya. Karena mereka mau berkorban. Kalau Rasulullah mengadakan peperangan, tidak pernah Rasulullah kekurangan biaya. Yang punya unta setor untanya, yang punya kambing setor kambingnya, yang punya kurma setor kurmanya, untuk bekal di medan perang. Dan siap untuk mengorbankan jiwanya. Para sahabat-sahabat Rasulullah kalau meninggal di atas tempat tidur, mereka komplain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Itu penyesalan mereka. Siap berkorban harta dan jiwanya. Ini yang membuat Islam tumbuh subur pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan segala kekejaman-kekejaman, Rasulullah berdakwah dari rumah ke rumah dengan ancaman pembunuhan, dengan ancaman penyiksaan. Berapa banyaknya sahabat-sahabat Rasulullah yang diancam, yang disiksa. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu, dibawa terik matahari, supaya mereka kembali pada agama jahiliyah. Tapi ternyata kekerasan, kekejaman, pembunuhan, ancaman tidak menggoyangkan imannya para sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk Sayyidina Bilal. Karena dengan kekejaman, dengan kekerasan tidak berhasil. Orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya. Dengan politik embargo ekonomi. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Agar umat Islam bersama-sama Rasulullah mati kelaparan. Ini politik yang dijalankan pada zaman jahiliyah. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, Amerika Serikat pernah mengembargo ekonomi terhadap Libya, terhadap Irak. Saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Tetapi yang merasakan embargo ekonomi Rasulullah dengan para sahabatnya 1400 tahun yang lalu. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak menggoyangkan imannya para sahabat. Tidak mampu untuk mematikan api Islam. Di mana api Islam sudah mulai menyala untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ini tantangan yang dihadapi Rasulullah. Tanyakan Abu Thalib sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakan tuh ingin kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad. Sehingga Muhammad nanti akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini. Dengan syarat
berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Jadi money politik ini bukan politik modern, politik jahiliyah. Jadi kalau sekarang kadang-kadang untuk menutup mulutnya, para ulama dikunci dengan duit, dikunci dengan jabatan. Ini bukan politik baru, politik zaman jahiliyah. Sudah dilaksanakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Madinah ini, di kota Mekah ini, kami kumpulkan semua anak perawan. Persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Inilah perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi, pahitnya Nabi Muhammad jadi Rasul. Segala tantangan, baik kekerasan, pembunuhan, ancaman, embargo ekonomi, termasuk ditawarkan harta, tahta, dan wanita. Ini politik lama. Jadi kalau ingin kiai berhenti jadi kiai gampang. Kasih jabatan yang angkat jadi menteri luar negeri. Angkat jadi menteri luar negeri. Jangan menteri dalam negeri. Masih agak berbahaya. Kalau menteri luar negeri, ada 300 negara di permukaan bumi lebih. Kalau saya keliling satu negara, 1 hari, 1 tahun cukup di luar negeri. Masjidul Akbar mengundang saya. Peringatan Maulid Pak Kiai. Oh, tidak bisa. Saya ada di Jerman. Diundang lagi ada di Belanda. Diundang lagi ada di Amerika. Diundang lagi ada di Jepang. Otomatis Sukron Makmun berhenti jadi kiai. Ini politik. Bukan politik baru. Politik zaman jahiliyah. Sudah dikerjakan oleh mereka menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekejaman-kekejaman itu sudah dihabati Rasulullah. Kalau diangkat menjadi menteri dalam negeri, agak berbahaya itu. Karena kalau saya jadi menteri dalam negeri, nanti saya katakan, semua gubernur se-Indonesia yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam, malam Jumat wajib tahlilan. Kalau tidak, saya copot. Bahaya. Sukron Makmun jadi gubernur. Bisa bahaya. Saya perintahkan semua bupati se-Jawa Barat, semua bupati se-Jawa Timur, malam Jumat harus baca sholawat dan tahlilan. Tapi kalau saya diangkat menteri luar negeri, usir saja ke luar negeri. Selesai. Ini yang dihadapi Rasulullah ini. Ini perjuangan yang dihadapi Rasulullah. Bentangkan sama masyarakat. Bagaimana pahitnya Nabi Muhammad jadi Nabi. Supaya kita lebih mencintai pada Nabi Muhammad. Dengan perjuangannya yang begitu hebat. Lain dengan Sukron Makmun. Saya berdakwah, boleh dikatakan tidak ada kesulitan. Seminggu yang lalu saya berada di Singapura. Disiapkan hotel, makan enak. Kemudian saya terbang menuju ke Malaysia. Di Malaysia pun disiapkan hotel. Dikasih makan enak. Berdakwah di dalam negeri, tidak ada kesulitan. Datang ke Kalimantan, datang ke Sumatera, datang ke Jawa Timur. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai para ulama, hai para mubaligh, engkau serang nikmat jadi kiai, engkau serang nikmat menjadi mubaligh. Itu di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu menderita, nabimu sakit,
di dalam mengembangkan Islam ini. Alhamdulillah kiai-kiai bahagia mengembangkan Islam. Para mubaligh enak pidato di mana-mana. Segala kenikmatan yang kita terima sekarang ini di atas penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala macam politik dijalankan oleh orang kafir Quraisy. Mulai kekerasan, kekejaman dan embargo ekonomi sampai kepada money politik, sampai pada jabatan yang ditawarkan. Karena semua itu gagal. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sidang darurat. Bagaimana cara untuk menghadang Muhammad ini? Untuk menghadang Muhammad ini, bagaimana caranya? Kekerasan sudah ditawarkan, tahta, wanita, harta, ditolak. Kata Abu Jahal dalam rapat ini yang dihadiri oleh iblis berbentuk manusia. Kemudian Abu Jahal berkata, kalau begini tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Supaya tidak masuk kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa. Di mana suaranya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Tangkap saja Muhammad, masukkan dalam penjara. Iblis angkat tangan, pendapatmu itu tidak benar. Muhammad itu bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu bangsa yang terhormat dan dihormati. Pasti nanti keluarganya demi kehormatan bangsanya akan dikeluarkan Muhammad dari penjara. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Karena dia di golongan bangsawan, golongan bangsa Quraisy. Tentu bangsanya akan tersinggung kalau anak buahnya ada yang ditangkap. Tidak ada gunanya kau menangkap Muhammad. Pasti nanti dikeluarkan oleh keluarganya. Ini namanya kriminalisasi. Pemerintahan yang dolim, kalau sudah tidak bisa mengatasi rakyatnya, kadang-kadang lalu main tangkap. Kiai ditangkap, Habib ditangkap, semua yang melawan ditangkap. Itu namanya kriminalisasi. Dan ini bukan politik baru. Politik sejak zaman dahulu. Nabi Yusuf alaihissalam dikriminalisasi. Dia dituduh mau berzina dengan istrinya Firaun. Bahkan sebaliknya. Nabi Yusuf masuk penjara tanpa ada kesalahan. Ini namanya kriminalisasi. Yesus Kristus kena kriminalisasi. Dituduh oleh Raja Yahudi bahwa Yesus Kristus akan merusak agama Nabi Musa dan akan merusak Baitul Maqdis. Maka Raja Yahudi ketok palu. Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Kriminalisasi. Termasuk Nabi Muhammad dikriminalisasi. Kalau di penjara tidak ada gunanya, Abu Jahal mengusulkan, kalau begini usir Muhammad ke luar negeri. Supaya Muhammad tidak ada di negeri Mekah, tidak ada di Madinah. Usir ke luar negeri. Iblis berkata, ini pendapat sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah dan banyak pengikutnya, maka pasti negara kami akan diserang dari luar negeri. Berbahaya. Ini yang dihadapi nabimu. Persilakan saudara bercerita tentang akhlak Nabi. Bagus. Kita muji Nabi, persilakan. Tapi jangan itu saja pidatonya tiap tahun. Apa perjuangan Nabi ini? Kasih tahu sama pengikutnya biar cinta. Inilah penderitaan Nabi Muhammad. Diusir ke luar negeri berbahaya.
Nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, maka negeri kami akan diserang dari luar negeri. Karena diusir ke luar negeri berbahaya, ditangkap tidak ada gunanya, segala macam politik sudah dijalankan, tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya apa? Kalau begini caranya, bunuh saja Muhammad. Kata iblis, ini yang benar. Mau diapakan? Muhammad. Dengan kekerasan sudah. Embargo ekonomi sudah. Ditawarkan jadi raja sudah. Ditawarkan wanita sudah. Ditawarkan duit sudah. Mau ditangkap, masukkan penjara. Pasti nanti dibela oleh kaumnya. Diusir ke luar negeri berbahaya. Satu-satunya bunuh Muhammad ini. Iblis berkata, ini pendapat yang tepat. Ini yang benar. Sudah tidak ada jalan lain kecuali bunuh Muhammad ini. Inilah yang diderita oleh nabimu 1400 tahun yang lalu. Kejam. Saya ceritakan ini agar kita lebih cinta lagi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah perjuangan mereka dengan penderitaannya, mau berkorban agar umatnya tidak jadi korban. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya rumah beliau ditapal kuda dengan jawara-jawara padang pasir, dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, langsung potong tangannya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara. Lidahnya manis, langsung potong lehernya. Mereka semuanya siap mengelilingi rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang terhunus. Sewaktu-waktu Muhammad keluar, potong lehernya. Ini perintah Abu Jahal. Di tengah malam yang gelap itu, dengan keadaan yang sangat mencekam, sangat menakutkan, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Inilah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Dalam keadaan gelap yang mencekam, dengan ancaman pembunuhan, dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ngambil pasir, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Maudatain, baca ayat kursi, kemudian baca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Ditabur, Rasulullah keluar, tidak seorang pun yang terbangun. Seandainya ada satu yang terbangun, pasti leher Rasulullah putus. Ini keadaan yang sangat mencekam. Datanglah ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu Sayyidina Abu Bakar kaget tengah malam yang menakutkan. Abu Bakar, sudah datang perintah Allah, saya dan kau malam ini supaya meninggalkan kota Mekah yang kita cintai ini. Kota kelahirannya, di mana Rasul dilahirkan di kota Mekah. Itu yang menjadi kecintaan, tumpah darahnya, disuruh tinggalkan dalam malam yang gelap dan menakutkan. Abu Bakar tidak menolak. Kalau ini sudah perintah Allah, ya Rasulullah, mari. Sayyidina Abu Bakar tidak mikirkan hartanya, tidak mikirkan keluarganya, karena cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mempraktekkan hadis Rasulullah ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain.
tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Cuman yang saya harapkan kecintaannya kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Kalau ingin mempunyai iman yang sempurna, panggilan Rasulullah didahulukan daripada panggilan semua manusia. Tunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Itu namanya ikan asin. Bu, cinta nggak sama suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bener kan saya? Nah, kalau ibu nggak cinta sama suaminya, kawin lagi, Pak. Yang tadi batal, Bu. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang tetap tidak menjawab, saya doakan ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Jangan mengkhianati istrinya Pak. Istrinya masih setia. Jangan dikhianati. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Bu, yang tidak menjawab Bu, itu berarti di luar rumah sudah ada cadangannya. Sudah, saya nggak ngurusi soal bapak cinta istri-istri, itu urusan pribadi. Yang saya minta kecintaan pada Rasulullah di atas segala kecintaan. Persilakan mencintai istrinya, persilakan mencintai suaminya, persilakan mencintai anaknya, persilakan mencintai hartanya. Itu adalah hak kita. Cinta pada semuanya ini. Tetapi kecintaan pada Rasulullah harus di atas segala kecintaan yang ada. Ini iman yang sempurna. Keluar Rasulullah tengah malam yang sangat mencekam menuju Jabal Tur. Sampai di kaki Jabal Tur, di situ Rasulullah istirahat bersama Abu Bakar. Abu Bakar istirahat, kita sudah jalan kaki kurang lebih 5 sampai 6 kilometer. Istirahatlah di situ. Pagi-pagi Abu Jahal datang ke rumah Rasulullah. Langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin. Muhammad sebelum subuh sudah keluar. Didobrak pintunya, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ditanya, mana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Kemudian Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, hadiahnya 300 unta. Berarti kalau di Srengseng ini 900 kerbau. Semua berpacu mencari. Di padang pasir, tentu kaki kelihatan. Orang tidak banyak. Ada 4 kaki membekas di padang pasir. Mereka berkata, ini pasti Abu Bakar dengan Muhammad. Telusuri terus. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung mengadakan tipuan kepada mereka yang sebaik-baiknya. Labah-labah disuruh bikin sarang menutup gua Tur dengan rapi. Kemudian merpati bertelur. Begitu orang kafir Quraisy pagi mendekati gua Tur, semuanya teriak. Tidak ada orang. Tidak ada orang.
Itu sarangnya laba-laba tidak robek. Seandainya ada orang masuk, mesti robek. Aman, tidak ada orang. Baliklah mereka semuanya. Padahal disitulah Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-Qur'an. Nah, setelah 3 hari baru Rasulullah meneruskan perjalanannya ke Madinah. Dan tidak di jalan yang biasa. Karena kalau di jalan yang biasa itu mesti ketemu dengan orang. Istilah orang Betawi, tidak jalan yang biasa, mencari jalan tikus yang tidak dilewatin orang. Nah, sekarang kita membayangkan, Bu, yang pernah ke Mekah, baik umroh maupun haji, lewat di gunung-gunung yang tidak ada pohon, tidak ada air, yang ada hanya batu dengan pasir. Lain dengan kalau kita ke Sukabumi, kita masih melihat air terjun, lihat mata air. Itu lewat pegunungan yang tidak ada air, tidak ada pohon. Itulah penderitaan nabimu. Berjalan 436 km di bawah terik matahari dengan bekal yang sangat minim. Itulah penderitaan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Islam Madinah dengan baik, dengan lagu Tola'al Badru alaina min taniyatil wada wajib syukur alaina mada'a lillahi da. Disitulah Rasulullah hijrah bermukim di Madinah. Dengan perjalanan waktu, Rasulullah bisa mendirikan negara yang namanya negara Madinah. Hukum internasional yang menyebutkan apakah negara itu mengambil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara itu ada 4 syarat. 1, adanya teritorial, daerah yang dikuasai Indonesia, Sabang, Merauke. Rasulullah, kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, ada penduduk. Rasulullah banyak penduduknya, kabilah-kabilah yang tidak pernah padam api peperangannya. Seperti Bani Aus dan Bani Khazraj. Sepanjang tahun api peperangannya menyala, tidak pernah padam. Indonesia mempunyai bangsa. Orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang Madura, orang Melayu. Yang ketiga, adanya pemimpin. Alhamdulillah, kita punya presiden. Rasulullah jadi pemimpin. Yang keempat, ada kitab undang-undang yang dipakai oleh negara. Ini negara menurut hukum internasional. Rasulullah memenuhi syarat sebagai negara. Indonesia ketika proklamasi tanggal 17 Agustus, tidak semua negara mengakui. Sebab apa? Negara belum punya undang-undang yang dipakai. Belum punya peraturan. Akhirnya Bung Karno dalam keadaan darurat mengadakan musyawarah, membuat Undang-Undang Dasar 45. Baru Indonesia memenuhi syarat sebagai satu negara, baru dunia mengakui Indonesia sebagai negara setelah ada Undang-Undang Dasar 45. Dan ini tata negara. Di Mekah fokusnya Rasulullah kepada iman, kepada tauhid. Di Madinah lah syariat Islam diturunkan sebanyak-banyaknya. Sehingga di Madinah lah Rasulullah memperlihatkan peradaban Islam. Rasulullah datang tidak membawa agama baru. Rasulullah datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Rasulullah Rasul yang ke-25.
Maka kalau saudara ditanya siapa yang membangun Islam, jawaban yang benar, yang membangun agama Islam 25 Rasul. Tapi kita kadang-kadang salah menjawab. Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam Nabi Muhammad. Salah. Kemana Nabi Adam? Kemana Nabi Nuh? Kemana Nabi Ibrahim? Kemana Nabi Musa? Kemana Nabi Ismail? Yang membangun Islam itu bukan Nabi Muhammad saja. Yang membangun Islam 25 Rasul. Nabi Muhammad datang sebagai penyempurna. Istilah ilmu bangunannya, Rasulullah datang ini finishing. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Islam sempurna. Pembangunannya selesai. Karena selesai, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan ke seluruh dunia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz diturunkan oleh Allah sebagai pengganti kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab-kitab sebelum ditarik oleh Allah. Sudah tidak ada di permukaan bumi kitab-kitab Allah yang asli. Semua yang ada sudah dibikin oleh manusia. Termasuk kita. Kita percaya pada kitab Injil, tapi bukan Injil yang ada di depan kita. Kita percaya pada kitab Injil yang asli. Yang mana Pak Kiai? Kitab Injil yang asli firman Allah. Yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini Injil Matius yang ditulis oleh orang namanya Matius. Injil Lukas yang ditulis oleh orang namanya Lukas. Injil Markus yang ditulis orang namanya Markus. Injil Yahya yang ditulis orang bernama Yahya. Kata mereka ini kitab asli 4 biji. Persilakan. Tapi menurut pandangan Al-Quran, masa asli ada 4? Pasti yang asli itu satu. Ialah firman Allah. Yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Untuk sampai kepada kaumnya. Itu Injil yang asli. Malah ada Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja. Namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu ditulis oleh orang. Namanya Barnabas. Ini jelas semuanya. Diganti dengan Al-Quran. Semua kitab ditarik oleh Allah. Mencari kitab Taurat yang asli ke pojok bumi, tidak bakalan Anda ketemu. Mencari kitab Injil yang asli, yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya, cari di pojokan bumi, tidak akan ketemu. Yang ketemu cari Al-Quran. Asli. Maka itu bedanya. Kalau orang Kristen baca Injil, orang Perancis baca Injil tidak sama dengan orang Jerman baca Injil. Orang Jerman baca Injil tidak sama dengan orang Amerika baca Injil. Orang Amerika baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Tetapi kalau Al-Quran semuanya sama. Orang Amerika baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Orang Jepang membaca Quran, orang Depok baca Quran sama. Orang Srengseng baca Quran, orang Perancis baca Quran sama. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba lil muttaqin. Ini Islam. Dijaga oleh Allah kitabnya. Dan disinilah Quran diturunkan untuk merubah peradaban manusia. Dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban Al-Quran. Peradaban dalam rumah tangga. Tentu dengan pengajian-pengajian Kiai sudah menjelaskan. Peradaban di bidang ekonomi. Kiai mungkin sudah menjelaskan tentang babul bait dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Semuanya sudah dijelaskan. Peradaban dalam ekonomi.
peradaban dalam pergaulan internasional antar bangsa. Islam mengatur bagaimana kita hidup antar bangsa. Islam mengatur, dan Islam mengatur bagaimana politik dalam Islam. Nah, ini yang banyak tidak bisa bicara. Kiai tidak mau bicara politik. Mungkin karena takut ditangkap. Saya hari ini mau bicara tentang peradaban politik dalam Islam. Dengan berjalannya waktu, Rasulullah mendirikan negara Madinah. Dan Rasulullah tidak mengumumkan bentuk negaranya. Apakah Madinah bentuk kerajaan? Apakah Madinah bentuk kesultanan? Apa Madinah bentuk khilafah? Apakah Madinah bentuk republik? Rasulullah tidak menjelaskan. Ini hebatnya politik Islam. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan, ini saya bikin negara-negara kerajaan, maka umat Islam harus bikin negara bentuknya kerajaan. Ikut Rasulullah. Seandainya Rasulullah mengumumkan bahwa negara Madinah negara kesultanan, maka kita umat Islam harus bikin negara bentuknya sultan. Kalau Rasulullah mengatakan ini Republik Jumhuriyah Madinah, maka kita wajib mendirikan negara republik. Rasulullah tidak menentukan bentuk negara, mau kerajaan, mau khilafah, mau kesultanan, mau republik presiden. Persilahkan. Bagi Quran bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara. Gelas mau berbentuk apa saja, persilakan. Ada gelas berbentuk bola, ada kakinya, persilakan. Ada gelas panjang, ada gelas yang bulat, persilakan. Bentuk gelas tidak perlu. Yang perlu isinya gelas. Ini politik Islam. Sehingga semuanya Islam sesuai. Saudi Arabia berbentuk kerajaan sesuai dengan Islam. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulk. Ini ayat kerajaan. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, kayak Malaysia, Islam sesuai. Tidak bertentangan dengan Islam. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk khilafah, tidak bertentangan dengan Islam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau bentuk republik kayak Indonesia, sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak perlu bentuk negara. Yang penting isinya negara. Mau kerajaan persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah kayak Khulafair Rasyidin, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Wa amruhum syura bainahum. Persilakan bentuk republik. Yang penting isinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Subhanallah. Paham? 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 Ini politik Islam. Saya sampaikan pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau pakai persilakan. Tidak mau pakai pun syukron makmum, tidak kecewa. Karena kewajiban saya cuman menyampaikan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Saya sampaikan peradaban Islam kepada bangsa Indonesia, bangsa saya yang saya cintai. Mau pakai syariat Islam persilakan, tidak mau pakai persilakan. Saya tidak punya hak untuk memaksa. Kewajiban saya cuma menyampaikan ini politik Islam. Bentuk negara tidak penting, yang penting isinya negara itu. Bentuknya gelas tidak penting, yang penting isinya gelas air susu yang murni. Bagaimana? Paham? Paham?
Yang penting dalam Islam bukan bentuk negara, sifatnya pemimpinnya. Siapapun pemimpin negara, mau raja, mau khilafah, mau khalifah, mau sultan, mau presiden, hendaknya sifatnya yang penting. Sifatnya pemimpin, bukan presidennya, bukan rajanya, bukan khilafahnya. Yang penting sifatnya pemimpinnya. Raja harus bersifat sidik. Raja yang jujur, bukan raja pembohong. Presiden yang jujur, bukan presiden pembohong. Khilafah yang jujur, bukan khilafah yang bohong. Sultan yang jujur, presiden yang jujur. Mempunyai sifat amanah, terpercaya. Rajanya bukan pengkhianat, presidennya bukan pengkhianat, khalifahnya bukan pengkhianat, sultannya bukan sultan pengkhianat, tapi sultan yang amanah, raja yang amanah, presiden yang amanah. Ini politik Islam. Tolong carikan politik yang lebih bagus dari Islam. Tolong carikan politik mana, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia. Adu dengan politik Quran. Ini yang penting, sifatnya pemimpin. Kita doakan, mudah-mudahan Bapak Prabowo menjadi pemimpin yang sidik. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan. Mudah-mudahan Pak Prabowo menjadi presiden yang cerdas, yang bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan rakyatnya. Ini politik Islam. Yang penting kita bernegara. Tujuannya apa bernegara? Matang kuliah. Insya Allah, barangkali jarang kiai yang mau berani pidato begini. Apa? Saya sampaikan, tujuan bernegara, tolong carikan ilmu politik yang lain. Imam Ghazali menyatakan, kita mendirikan negara hukumnya wajib kifayah. Wajib mendirikan negara ini ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bikin negara, kami bikin negara. Apa tujuannya? Pertama, siyasatuddin. Yang kedua, siyasatuddin dunya. Kita mendirikan negara yang pertama politik agama. Negara wajib menjaga agama. Kalau agama mau dipecah belah, maka pemerintah harus datang hadir. Jangan dibiarkan kalau agama itu mau dipecah belah. Pemerintah wajib menjaga agama. Karena dengan agama ini akhlak bangsanya akan terjamin. Hancurnya agama, hancurlah bangsa itu. Hancurnya akhlak bangsa tergantung pada hancurnya agama. Oleh sebab itu pemerintah wajib menjaga pelihara agama ini. Alhamdulillah, kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka pemerintah wajib menjaga agama di Indonesia ini. Jangan agama dibiarkan hancur, pecah belah. Satukan, kuatkan agama. Dengan kuatnya agama, kuatlah akhlak bangsanya. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsanya. Maka negara wajib memelihara agama sebaik-baiknya. Politik Islam. Langsung saya katakan politik Islam. Mengapa takut? Cuman menyampaikan saja. Iklan sabun boleh. Boleh iklan sabun. Iklan minyak wangi boleh. Masa iklan agama tidak boleh? Kalau
Kalau iklan agama tidak boleh, alangkah dolimnya negara ini. Saya cuma menyampaikan, tidak mengharuskan. Inilah Islam. Hai bangsa Indonesia, kau mau makai, persilahkan. Kau tidak mau makai, kewajiban syukuran makmun selesai. Wa ma alaina illal balaul mubin. Yang kedua, tujuan bernegara, siasatud dunia, untuk mengatur politik dunia, untuk mengatur ekonomi, agar rakyatnya sejahtera. Tidak ada rakyat yang mati kelaparan. Kalau ada rakyat yang mati kelaparan, berarti pemerintahnya belum selesai bernegara. Tidak ada rakyat yang tidak punya rumah. Kalau masih ada rakyat yang rumahnya di kolong jembatan, berarti pemerintahnya masih gagal. Semua rakyatnya berpakaian. Kalau ada rakyat masih telanjang, berarti pemerintahnya gagal. Keadaan aman, tentram. Kita mau naik sepeda motor dari satu desa ke desa lain, tidak takut begal, tidak takut perampok, aman, tenang, baru pemerintah berhasil. Kalau kita naik sepeda motor dari desa ke desa jam 2 malam, masih ada perasaan takut begal, takut ini, berarti pemerintah belum menjamin keamanan bangsanya. Ini bernegara, politik Islam. Mari adu dengan politik-politik yang di luar Islam. Kayak apa tata negara di Amerika? Kayak apa tata negara di Eropa? Bagaimana tata negara dalam Islam? Mari kita adu. Insya Allah saya menang. Mengapa saya yakin menang? Karena apa yang saya sampaikan bukan dari otak saya. Yang saya sampaikan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini politik yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siasatuddin wa siasatud dunya. Politik untuk mengatur agama dan politik untuk mengatur persoalan-persoalan duniawi. Soal makan, soal pakaian, soal hidup rukun, itu semuanya menjadi tujuan kita bernegara. Subhanallah. Semua pemimpin kita bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anggota DPR, menteri bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai saudara-saudara, dari mana saudara tahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang adil, negara yang sejahtera, negara yang aman sentosa, negara yang damai. Dari mana Anda tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Quran bicara negara yang aman, negara yang sejahtera, negara yang adil, adil dan sejahtera, sejahtera dan adil. Sehingga rakyatnya hidup sentosa. Ini Quran yang berbicara. Maka untuk menuju kepada negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam politik Islam ada 4. Dan ini berlaku untuk semua negara, baik muslim atau non-muslim. Kalau ingin menjadi negara baldatun thayyibatun, ini konsep Al-Quran, ini politik Al-Quran. Pertama apa bernegara ini? Yang pertama, wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi. Hai Muhammad, engkau rasul. Tapi Allah perintahkan supaya bermusyawarah. Kepala negara yang nabi, kepala negara yang rasul masih diperintahkan untuk bermusyawarah. Apalagi pemimpin negara yang bukan nabi dan bukan rasul. Ini inti pertama. Raja bermusyawarah. Presiden
bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Jangan meninggalkan musyawarah. Ini inti utama. Jangan ada keputusan pribadi raja, keputusan pribadi presiden, keputusan pribadi sultan, keputusan pribadi khalifah. Ini hanya membuka pintu untuk menuju kepada negara otoriter, kepada negara diktator. Dalam peringatan Maulid kita sampaikan peradaban ini. Iya, kita bicara akhlak Rasulullah bagus. Kita memuji Rasulullah sudah pantas. Tapi yang terpenting apa yang dibawa Rasulullah ini. Ini yang harus kita uraikan kepada masyarakat. Yang kedua, baik negara muslim atau non-muslim, kalau ingin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kedua, bukan sukron makmun. Allah yang memerintah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jangan mengangkat pejabat pemerintah sembarangan. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena balas dosa, dolim. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena senang, dolim. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena keluarga, dolim. Tapi angkatlah pejabat pemerintah itu yang profesional. Inilah Allah yang perintahkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat kepala desa garis miring lurah. Jangan sembarangan mengangkat wali kota bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat menteri, anggota DPR. Jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara. Angkatlah mereka yang profesional. Menteri perekonomian betul-betul ahli ekonomi. Menteri pendustrian betul-betul ahli industri. Menteri pertahanan betul-betul mengerti pertahanan. Jangan ngangkat pejabat-pejabat pemerintah sembarangan. Hancur negara ini. Kita doakan. Mudah-mudahan Pak Prabowo segera membentuk kabinetnya orang-orang yang profesional. Kami di belakang Pak Prabowo untuk menertibkan negara ini. Berantaslah koruptor-koruptor yang membuat rakyat sengsara. Kami semuanya di belakang Pak Prabowo kalau untuk memberantas kejahatan negara. Kita tegas. Ini politik Islam. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah itu. Baik negara muslim atau non-muslim. Yang ketiga, baik negara muslim atau non-muslim, kalau ingin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan dolim. Keadilanlah yang akan membawa kesejahteraan. Yang meletakkan manusia di depan hukum bukan profesor-profesor dari Amerika. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Asia. Tapi yang meletakkan manusia di depan hukum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah. Dia mencuri, kemudian harus dihukum potong tangan. Tokoh-tokoh Quraisy bingung.
Masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Barangkali ada hukuman selain potong tangan. Usama datang menghadap Rasulullah. Dia sampaikan bahwa yang nyolong ini anaknya orang gede, anaknya orang bangsawan. Apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Mendengar perkataan Usama, Rasulullah berdiri. Langsung Rasulullah menjawab dengan politik, dengan hadis politik. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Sudah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah jelaskan, idza saraka fi masarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, bahkan melindungi, dan kadang-kadang disembunyikan di hotel-hotel atau di rumah pribadi supaya tidak ditangkap polisi. Wa idza saraka fi madaifu. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu kampung teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor yang kelas kakap, kadang-kadang dibiarkan dan dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Inilah hancurnya suatu negara. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Jaksa Agung. Supaya kita tegakkan keadilan. Semua manusia di depan hukum sama. Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya yang saya cintai nyolong, pasti saya potong tangannya. Jadi yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, dari Eropa, dari Asia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang meletakkan manusia di depan hukum semuanya sama. Biar anak Nabi. Gimana? Ngajinya? Hah? Kiainya yang mantep. Lah iya. Dan saudara nggak usah curiga sama saya. Pak Suron pidato begitu itu apa maunya? Sudah nggak ada maunya saya. Di depan saya cuma kuburan. Mau jadi bupati sudah ketuaan. Mau jadi gubernur sudah ketuaan. Mau jadi presiden sudah ketuaan. Mau jadi apa? Kuburan. Saya menginginkan sebelum saya masuk liang kubur, sudah saya sampaikan semua kebenaran. Sudah saya sampaikan kedoliman supaya tidak berbuat dolim. Saya sampaikan kebenaran supaya menjalankan kebenaran sebelum saya masuk liang kubur. Cuman itu keinginan saya. Tidak ada keinginan jabatan, sudah ketuaan. Tahu Bu, kelihatannya saya ini gagah nggak Bu? Hah? Kelihatannya gimana Bu? Yang jujur Bu. Yang bilang gagah itu berarti ibu naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Umur saya ini Bu sudah 87. Insya Allah di masjid ini saya yang paling tua. Maka saya berani. Karena saya paling tua. Insya Allah tidak ada orang tua kualat anak muda itu. Yang ada anak muda kualat orang tua. Saya yang paling tua di masjid ini. Nah inilah saudara-saudara. Kalau ingin baldatun thayyibatun, baik negara muslim dan muslim, pakai konsep Islam. Tegas. Nah,
Yang terakhir, kalau ingin negara ini sejahtera, adil, makmur, Allah yang memberikan petunjuk. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, dikasih jabatan, hendaknya kalau muslim tegakkan salat Quran zakat. Kalau tidak muslim cukup amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar. Lurahnya amar ma'ruf nahi munkar. Camatnya amar ma'ruf nahi munkar. Wali kota, bupati amar ma'ruf nahi munkar. Gubernur amar ma'ruf nahi munkar. Presiden amar ma'ruf nahi munkar. Menteri DPR amar ma'ruf nahi munkar. Pejabat-pejabat negara semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Baru baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau di antara pejabat-pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba. Bagaimana negara akan sejahtera, aman, tentram? Kalau di antara pejabat-pejabat membekingin penjudian. Di antara pejabat pemerintahnya membekingin mabuk-mabukan. Di antara pejabat yang membekingin penjudian, pelacuran, tidak mungkin akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Sebagai penutup, lama juga sih kita. Mereka memang sengaja undang satu orang mungkin. Ya. Sanksi politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas kepemimpinannya di padang mahsyar. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Yang kau makan duit rakyat, yang kau pakai duit rakyat, rumahnya duit rakyat, maka kau wajib memperhatikan rakyat, sejahterakan rakyatnya lebih dahulu sebelum pemimpinnya sejahtera. Jangan dibalik, pemimpinnya sejahtera dulu, rakyatnya belakangan. Itu penjajah. Itu Belanda. Utamakan, jangan enak-enakan kau bergelimang dalam kemewahan duit rakyat. Kau akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah nanti di padang mahsyar. Man yastarihillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi haramatu 'alail jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihi fasquq alaihi. Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin-pemimpin semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Hai pemimpin-pemimpin, mulai RT sampai presidennya, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, mengapa kau persulit? Jangan kau berpikiran penjajah. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Belanda. Ini saya nyatakan sudah. Ya sebenarnya bicara politik masih panjang, tapi saya ambil poin-poinnya. Ya, pokok-pokoknya di dalam politik Islam ini. Inilah indahnya politik Islam. Ayo kita berdialog. Politik yang mana yang baik? Apa politik Amerika? Apa politik Eropa? Apa politik Asia? Apa politik Quran? Yang tidak ada kedoliman.
Semua dengan keadilan. Inilah saudara-saudara saya sampaikan. Ini berdasarkan firman Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar supaya petunjuk Allah itu diperlihatkan. Supaya agama Allah itu diperlihatkan. Ini politik Islam. Ini ajaran Quran. Harus diperlihatkan. Harus ditawarkan. Adapun mau memakai atau tidak mau memakai bukan urusan Sukron Makmun. Sukron Makmun hanya menyampaikan ini peradaban Islam. Bangsa Indonesia mau memakai, alhamdulillah. Tidak mau memakai, Sukron Makmun tidak menyesal. Karena kewajiban saya, wa ma alaina illal balaul mubin. Saya cuma menyampaikan. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Sudah disuruh ceramah, suruh doa lagi. Ini mestinya amplopnya 2 ini. Gurau. Nanti disuguhin. Gurau. Untung saya ini madhabnya Imam Syafi'i. Kalau saya bukan madhab Syafi'i, saya tolak. Saya sudah pindah, sudah ceramah. Masa masih suruh doa lagi? Tapi karena saya ini pengikut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu, ad-dhaifu kal mayyit. Nah, tamu itu kayak mayit. Artinya tamu itu nurut sama tuan rumah. Nurut kan? Mayit dimandiin, nurut. Dibungkus, nurut. Masukkan kurung batang, nurut. Masukkan kuburan. Kalau disereng-sereng ada mayit dimandiin, kemudian kakinya nyepak-nyepak, tinggal aja. Suruh mandi sendiri. Nah itu, jadi ad-dhaifu kata Imam Syafi'i kal mayyit. Tamu itu kayak mayit nurut sama tuan rumah. Saya sudah ceramah, ya tadi terganggu sedikit. Rupanya lebih tahu saya teknologinya. Ya. Kebingungan. Saya kan mencari nih. Apa ini? Oh, ini pengeras suara di pojok ini. Saya lihat, oh iya itu. Itu lebih di belakang saya. Sehingga suaranya pengeras suara itu masuk ke sini. Storeng. Saya harus mundur. Baru ini saya pidato berdiri. Saya paksakan. Yang biasanya saya duduk, karena kaki saya ini nggak mampu berdiri itu sebenarnya. Cuman saya paksakan, tapi saya tidak menekan kaki. Saya tekan, sudah nggak tahu. Saya yang tekan itu ke tangan saya, ke meja. Jadi kaki nggak berfungsi. Cuman berfungsi lurus. Tekanannya saya letakkan di tangan. Semua tekanan, pemberat di tangan semua. Kaki saya enggak. Nah, inilah saudara-saudara, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah dengan peringatan Maulid ini, dengan silaturahmi ini, mudah-mudahan Allah menggampangkan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, umur yang taat kepada Allah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihi al-Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa anil bala, ya dafi'al bala idfa anil bala, ya dafi'al bala. Allahumma lakal hamdu syukra
walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli faid wa ya muni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya mamana kulli khaib yassir alaina kulli asir fataysirul asir akal yasir ya man la yahtaju lil bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta al-yawm basir. Allahumma sahhil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yahdumuna wa umuran taqala baitana wa umuran muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa taqabbal ya